5 tahun dengan tema pengelolaan data digital untuk solusi bisnis. Ya, baik. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya pada hari ini Sabtu 9 Oktober 2021 kita dapat hadir di ruang Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Baik, perkenalkan nama saya Ade Dermawan. Saat ini saya yang akan memandu acara pada pagi hari ini sampai dengan selesai. Terus di samping saya juga sudah ada narasumber kita saat ini, Pak Danang Arifianto. Selamat pagi, ya, Bapak, Ibu-ibu, Ade. Selamat pagi, Pak Ade. Selamat pagi, Pak Danang. Jadi webinar pada pagi hari ini kita buat dalam bentuk 2 sesi, Pak, Bu. Dalam sesi pertama akan dipandu oleh saya, yang kedua oleh Pak Danang. Oke, sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini yang diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi webinar dengan tema pengelolaan data digital untuk solusi bisnis part 1 atau bagian 1 oleh saya. Kemudian dilanjutkan pemaparan materi pengelolaan data digital untuk solusi bisnis di bagian kedua oleh Pak Danang. Setelah itu kita masuk ke sesi tanya jawab dan kemudian akan ditutup dengan closing statement dari Bapak Wahyu atau yang mewakili. Baik, kita mulai aja ya, Pak, Bu. Ya, Mas Anang ya. Ya, dan Ade. Sudah ya. Baik. Saya akan mulai dari yang pertama, Pak. Jadi sebelumnya arah dari pesan dari presentasi hari ini mengacu ke arah bagaimana kita aware terhadap data-data yang sebenarnya sangat banyak di sekitar kita. Seperti itu. Jadi kita awali dengan di tahun era 90-an. Di tahun era 90-an atau saat komputer sudah ada ya. Itu ternyata melahirkan gunungan data di bidang ilmu pengetahuan, bisnis dan pemerintahan. Karena kemampuan teknologi informasi untuk mengumpulkan dan menyimpan berbagai tipe data jauh meninggalkan kemampuan untuk kita menganalisa, meringkas dan mengekstraksi pengetahuan dari data tersebut. Seperti itu. Kalau kita lihat contoh saat ini, di samping ini ada gambar-gambar dari Google, YouTube, Facebook, semua adalah semua ini data ini. Kita lihat dari YouTube 72 jam, video ada 72 apa ini? Iya. Video diupload. Dari sisi Facebook juga ada 41.000 post setiap detik ya. Ini semua data. Artinya apa? Artinya memang saat ini kita memasuki era di mana tsunami data itu sudah terjadi seperti itu. Cuman masalahnya data itu akan kita apakan gitu. Sama halnya dengan di kondisi kita saat ini di suatu perusahaan ya, di Geosystem juga. Kita semua juga tiap hari mendapatkan data dari penjualan, kita mendapatkan data dari pelanggan, dari pemasaran mendapatkan data dari prospek proyek, dari produksi juga semuanya. Itu semua data itu muncul tiap harinya, mungkin juga jutaan file ya kalau kita bisa ukur gitu. Cuman masalahnya data ini mau diapain gitu loh. Seperti itu. Ya. Jika kita lihat di perkembangan teknologi saat ini, setelah adanya smartphone atau telepon genggam ya,
itu penggunanya juga semakin besar. Kalau kita lihat di Indonesia sendiri per 7 Maret 2021 ya, itu 80% penduduk Indonesia menggunakan smartphone. Artinya memang data yang masuk ke smartphone, ke internet itu sebanyak ini loh gitu. Sekitar kalau 89 juta itu 89% itu sekitar 146 juta penduduk ya yang menggunakan smartphone, dan itu semua adalah informasi data seperti itu. Jika di dunia pengguna internet dunia tembus 4,66 miliar rata-rata online di smartphone. Nah ini masalah kita saat ini. John Naisbitt 88 mengatakan, kami tenggelam dalam data, tetapi kelaparan akan pengetahuan. Nah, disinilah. Karena data itu tidak kita olah atau tidak kita gunakan menjadi diolah menjadi pengetahuan, sehingga tidak menghasilkan apapun seperti itu. Itu yang menjadi masalah saat ini, termasuk di bidang perusahaan ya, di bidang bisnis. Selama data-data tersebut, data-data mentah itu kita tidak bisa mengolahnya, ya itu akan hanya menjadi data saja gitu. Tidak akan bisa menjadi pengetahuan yang nantinya bisa digunakan untuk mengambil keputusan atau kebijakan untuk menunjang bisnis kita ke depan. Seperti itu. Nah, dalam istilah di dunia, pengolahan data itu disebut dengan data mining ya, data mining. Apa itu data mining? Data mining adalah melakukan ekstraksi untuk mendapatkan informasi penting yang sifatnya implisit dan sebelumnya tidak diketahui dari suatu data. Nah, inilah. Itu ada lagi kegiatan yang meliputi pengumpulan, pemakaian data historis untuk menemukan keteraturan, pola, dan hubungan dalam set data berukuran besar. Itu menurut Santosa 2007. Seperti itu. Nama lain dari data mining ada beberapa macam ya, ada penemuan pengetahuan dalam basis data, ada ekstraksi pengetahuan, ada analisa pola, pengambilan informasi, intelijen bisnis, dan big data. Nah, di sini adalah mekanisme data mining dari sebuah himpunan data, selanjutnya diolah dengan metode data mining sehingga menghasilkan pengetahuan seperti itu. Jadi artinya data mentah itu masih belum menjadi pengetahuan, belum menjadi hal yang bisa kita jadikan dasar untuk mengambil keputusan sebenarnya. Masih karena sifatnya tadi yang kita bilang tadi, pengetahuannya bersifat implisit gitu. Kita harus mengolahnya atau memprosesnya dengan metode data mining sehingga menghasilkan pengetahuan yang bisa kita tarik menjadi sebuah keputusan atau kebijakan dalam sebuah bisnis ya, dalam hal ini. Oke. Nah, di sini proses mengubah data menjadi pengetahuan. Nah, data harus kita olah menjadi pengetahuan supaya bisa bermanfaat bagi manusia. Dengan pengetahuan tersebut, manusia dapat melakukan estimasi dan prediksi apa yang terjadi ke depan. Nah, ini cocoknya untuk pemasaran kemungkinan ya, pemasaran. Jika pemasaran memiliki data, terus dia bisa mengolahnya, mengekstraksinya menjadi informasi, kemudian menjadi pengetahuan. Itu pengambilan keputusan oleh mungkin manajer pemasaran ya, untuk setahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan, itu bisa dilakukan dengan objektif ya, dengan terukur, karena memang dari proses data-data tersebut gitu. Itu gunanya dari sisi misalkan di pemasaran. Bahkan dengan data mining tersebut, dia bisa mengestimasi, memprediksi apa yang akan terjadi beberapa tahun kemudian atau prospek ke depan seperti itu. Atau dari sisi bisnis, apa sih yang 5 tahun ke depan bisa akan booming seperti itu. Tapi ya itu tadi butuh data mining di sini. Karena kalau tidak, kita pengambilan keputusan yang dilakukan tanpa data mining atau tanpa didasarkan dari database yang diolah menjadi pengetahuan, itu akan kurang terukur lah ya, kurang terukur dan bisa sangat meleset dari perkiraan seperti itu.
Terus yang kedua melakukan analisis tentang asosiasi, korelasi, dan pengelompokan antar data dan atribut. Nah, jadi data mining ini juga bisa melakukan analisa asosiasi atau hubungan. Misalkan suatu pelanggan ingin order ya, ingin melakukan pekerjaan perbaikan tanah PV preloading, asosiasinya di mana? Asosiasinya biasanya kalau PVD terjual biasanya PHD juga. Kalau PHD juga biasanya instrumen juga, karena ini asosiasi, ada hubungan antar produk gitu. Nah, data-data itu tersebut juga baru bisa kita ketahui saat kita memiliki data tadi, data dari pelanggan yang kita bisa olah seperti itu. Itu kalau itu mungkin terlihat eksplisit ya, sangat jelas. Cuman yang terlihat implisit itu baru kita bisa ketahui jika kita bisa pintar-pintar mengolah data tersebut. Itu. Yang terakhir, membantu pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Nah, inilah sebenarnya tujuan utama atau pesan saya dalam webinar kali ini, bahwa saya mendorong kepada saya sendiri dan teman-teman bahwa pengambilan keputusan atau kebijakan yang dilakukan, alangkah baiknya bisa kita lakukan jika berdasarkan data-data yang atau dari sisi proses data mining yang sudah kita lakukan terlebih dahulu, sehingga hasilnya lebih objektif dan terukur seperti itu. Oke, jadi saya ambil contoh ya. Jadi memang sebelumnya saya cerita dulu, seminggu ini kita memang lagi kebetulan lumayan sibuk, ada 2 tender yang sangat mendadak, sehingga presentasi hari ini agak kurang lengkap sebenarnya, kurang sempurna. Jadi yang kita tampilkan ini mungkin baru ya Mas Danang ya, baru tadi pagi kita kerjakan ya. Ya, jadi saya coba ambil contoh yang simpel ya Pak ya. Saya belum bisa mengambil contoh dari sisi bisnis kita sendiri. Cuman paling enggak minimal pesannya tersampaikan lah ya, pesannya tersampaikan. Nah, ini saya ambil contoh dari sisi absensi ya. Absensi. Jadi ini lebih ke SDM ya. Kalau di sini yang ngurusin umum atau Pak Dana juga HRD. Kalau kita ambil contoh dari fingerprint yang kita ambil misalkan ya, itu adalah merupakan bentuknya data ya. Data. Seperti yang tertampil, ada NIP misalkan, ini NIP pegawai, ada tanggal, ada jam datang dan ada jam pulang. Ini yang kita sebut data kehadiran pegawai. Nah, selanjutnya data tersebut akan kita rekap kan ya, biasanya kita rekap informasi akumulasi ya. Ini yang disebut dengan informasi. Jadi data itu belum menjadi informasi sebelum kita rekap seperti itu. Nah, dari rekapan ini kita bisa tahu atau bisa mendapatkan informasi bahwa masuknya berapa orang, alfa berapa orang, cuti berapa orang, sakit berapa orang, dan telat berapa orang. Nah, dari informasi tersebut kita olah lagi dengan metode data mining ya. Kalau ini kita dengan pola kebiasaan kehadiran ya. Bahwa kalau Senin itu yang terlambat 7 orang, yang pulang cepat 0, yang izin 3 dan yang alfa 1. Sedangkan hari Jumat itu yang terlambat 5, yang pulang cepat 8. Kita bisa tandai di sini kan. Ini pengetahuan. Ini pengetahuan yang kita dapatkan dari data prosesnya, kita ubah menjadi informasi. Dari informasi kita bisa mengambil pengetahuan atau knowledge dari data tersebut. Ini pengetahuannya bahwa Senin itu biasanya yang terlambat 7 orang. Jumat yang pulang cepat 8 orang. Sehingga nantinya dari pihak SDM atau HRD mungkin ya bisa mengambil kebijakan bahwa kebijakan penataan jam kerja karyawan khusus untuk hari Senin dan Jumat, bahwa hari Senin dimulai jam 10 untuk mengakomodir yang telat tadi ya. Karena lebih banyak yang telat. Hari Jumat diakhiri jam 2 karena yang pulang cepat lebih banyak. Sisa jam kerja dikompensasi ke hari lain. Itulah yang saya maksud bahwa kebijakan ini atau contoh kebijakan ini diambil dari pengolahan data yang diambil dari fingerprint atau dari absensi pegawai seperti itu. Jadi lebih objektif dan lebih terukur ya, lebih terukur dan tidak merugikan siapapun. Seperti itu.
Nah, ini konsep dari data mining, bahwa data mining ini prosesnya dari sebuah data tadi yang disebutkan data absensi pegawai, kemudian diubah menjadi informasi, yaitu informasi rekap kehadiran pegawai, kemudian kita ubah lagi menjadi pengetahuan dengan pola-pola tadi, yaitu pola kebiasaan datang pulang pegawai. Selanjutnya kita bisa mengambil kebijakan atau keputusan bahwa kebijakan penataan jam kerja pegawai. Seperti ini alurnya ya. Jadi kebijakan-kebijakan yang kita akan ambil di masa datang sebenarnya bisa kita ukur dari sekarang jika kita bisa mengolah data aktivitas yang terjadi dan kita olah menjadi pengetahuan sehingga kita bisa memprediksi atau bisa menentukan aturan-aturan atau langkah-langkah ke depan baik itu bisnis maupun dari sisi seperti ini, seperti SDM ya, contoh kecilnya seperti itu. Ini sama, ini proses data mining juga. Diawali dari sumber data, kemudian kita butuh gudang data. Ya, gudang data ini kalau kita di era 4.0 ini kita bisa menggunakan ada Drive, ada Cloud ya. Jadi bedanya di situ. Kalau kita di zaman era 4.0 itu masih komputer masing-masing ya, masih sharing datanya menggunakan flash disk, menggunakan hard disk. Sekarang enggak, sekarang data miningnya tetap, tapi eranya 4.0 itu lebih ke online, jadi bisa sharing data secara real time. Bedanya di situ. Nah, ini dan itu lebih efektif ya karena bisa dikerjakan atau bisa diolah dimanapun dan dengan beberapa user sekaligus gitu ya. Jadi seperti contohnya kalau kita menggunakan spreadsheet di Google Sheet itu filenya satu tapi bisa dibuka oleh 5-6 orang bahkan lebih dan bisa diedit bersamaan, bisa isi bersamaan. Disitulah yang bedanya di era 4.0 ya, jadi lebih real time dan lebih efektif, lebih cepat gitu. Dari gudang data ini sebenarnya belum selesai. Dari gudang data ini cuman dari sumber data ke gudang data ini butuh suatu aktivitas namanya input data ya, input data. Kalau yang sekarang saat ini terjadi proses input data ini masih dilakukan oleh manusia atau pegawai itu sendiri biasanya. Misalkan saya dari penjualan ini dapat input data dari pemasaran berupa FP2 ya, berupa pelanggan, prospek proyek. Itu saya harus input data itu ke gudang data menjadi permintaan pelanggan ya, menjadi permintaan pelanggan. Nanti kita akan olah data eksplorasi ini dari banyaknya pelanggan, ada yang minta berbagai produk, itu bisa kita olah menjadi lingkaran statistik, grafik-grafik. Dari grafik-grafik itu kita bisa menemukan pengetahuan dari situ, bisa mengambil pengetahuan. Selanjutnya kita bisa visualisasikan sehingga kita bisa mengambil keputusan di akhirnya. Gitu. Jadi artinya apa? Artinya di tingkat pegawai, di tingkat staf sekalipun sebenarnya juga berperan penting dalam pengambilan keputusan oleh direktur utama atau direktur operasional. Itu keputusan itu atau peranan dari staf itu sangat penting karena staf input data itu dimulai dari staf pegawai itu sendiri. Prosesnya seperti itu. Jadi kalau kita inputnya kurang atau inputnya salah, inputnya kurang disiplin, ya nanti keputusan yang diambil oleh atasan juga bisa kurang akurat seperti itu. Tapi kalau kita proses inputnya itu disiplin dan pokoknya input data yang harus kita input kita lakukan dengan baik, itu akan menunjang atau mendukung pengambilan keputusan oleh atasan menjadi lebih akurat karena guna dari data itu akan digunakan oleh atasan untuk mengambil keputusan atau kebijakan. Mas saya seperti itu. Nah ini masih sama, ada ketersediaan data yang melimpah, terus ada kebutuhan informasi dan pengetahuan, selanjutnya ada pengembalian keputusan,
sehingga menampilkan atau menghasilkan solusi bisnis yang mana dibantu oleh infrastruktur teknologi informasi. Saat ini kita bisa lihat komputer dengan internet ya, itulah yang disebut dengan data mining. Nah ini masih tadi, saat ini kita masuk di 4.0 ini yang semuanya serba online. Oke, ini saya ambil contoh perusahaan yang menggunakan data mining sebagai bisnis. Dan ini benar-benar pure data mining ya, seperti Uber ya. Kita tahu Uber, perusahaan taksi terbesar di dunia ini, bahkan tidak memiliki kendaraan. Dia benar-benar hanya mengolah data dari pelanggan menggunakan aplikasi di smartphone dan dibantu oleh AI atau kecerdasan buatan, sehingga dia bisa mempertemukan pengguna atau pengguna transportasi dengan pemilik kendaraan, sehingga bisa terjadi aktivitas transportasi itu tanpa memiliki kendaraan sendiri gitu. Kalau dulu kita lihat taksi kayak Uber dan lainnya kan ya, saat ini enggak. Dia cukup dalam bidang atau di bidang mining aja dia sudah jadi bisnis seperti itu saat ini. Atau contohnya Google ya, perusahaan media atau iklan terbesar di dunia ini tidak membuat konten, yang membuat itu kita ini sendiri, yang dia kumpulkan menjadi mesin pencari, sehingga orang biasanya melewati Google dulu untuk mencari sesuatu atau konten tersebut, tapi dia tidak memiliki konten, kan gitu. Ini revolusi bisnis, revolusi industri saat ini sampai segitunya seperti itu. Terus ada Alibaba, ada Gojek juga, sama Gojek kayak Uber itu, dia tidak memiliki kendaraan apapun, dia tidak memiliki kayak GoFood, tidak memiliki warung makan apapun, tapi dia bisa melayani itu semua seperti itu. Dia hanya fokus terhadap data miningnya, membuat dia bisa menjadi menjadi bisnis besar seperti itu. Walaupun saya tidak berharap memang di perusahaan kita seperti itu, enggak, karena memang kita lini bisnisnya berbeda. Cuman paling enggak saya hanya memberikan pesan bahwa data mining ini sangat penting seperti itu. Oke, lanjut ke menyentuh bisnisnya ya. Dalam dunia bisnis yang selalu dinamis dan penuh persaingan, para pelakunya harus senantiasa memikirkan cara-cara untuk terus survive dan jika mungkin mengembangkan skala bisnis mereka. Untuk mencapai hal itu dapat diringkas 3 kebutuhan bisnis, yaitu penambahan jenis maupun peningkatan kapasitas produk, pengurangan biaya operasi perusahaan, peningkatan efektivitas pemasaran, dan keuntungan. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan permasalahan bisnis adalah mendefinisikan permasalahan dengan sejelas-jelasnya. Seperti kompetisi harga, komunikasi internal, pemetasan pelanggan. Nah, ini semua butuh data seperti itu, karena kita harus mendefinisikan masalah dengan sejelas-jelasnya, sehingga tidak meminimalisir asumsi atau argumentasi yang tanpa dasar seperti itu. Oke, jadi di data mining ini ada beberapa metode untuk mengolah data tersebut sehingga menjadi pengetahuan, yaitu di sinilah ada formula, ada pohon keputusan, ada asosiasi atau korelasi, dan ada klaster. Ini metode-metode atau pola-pola yang digunakan di data mining untuk mengolah data tersebut agar bisa menjadi knowledge atau menjadi pengetahuan sehingga bisa ditarik kesimpulan atau keputusan oleh atasan ya, oleh pejabat tingginya. Oke. Perumusan target ya. Perumusan target ini biasanya para ahli pemasaran, misalkan saya masuk ke pemasaran ya, memanfaatkan personalisasi, menggunakan teknik-teknik tertentu untuk memilih orang-orang yang menjadi target pemasaran untuk disuguhi iklan tertentu seperti itu. Jadi
Tujuannya antara lain adalah untuk meningkatkan profit perusahaan, pengenalan produk secara luas, atau hasil-hasil terukur lainnya. Kemudian personalisasi, para ahli pemasaran memanfaatkan personalisasi untuk memilih advertensi yang paling sesuai untuk orang tertentu. Jadi targetnya per orang. Kalau asosiasi ini adalah mengidentifikasi item-item produk yang mungkin dibeli bersamaan dengan produk lain atau dilihat secara bersamaan pada saat mencari informasi mengenai produk tertentu. Kemudian manajemen pengetahuan adalah sistem ini mengidentifikasi dan memanfaatkan pola-pola di dalam dokumen yang berbahasa alami atau berformat teks. Di sini didefinisikan sebagai asosiasi antara kata-kata dan konteks dalam konsep tingkat atas. Ini itu. Kemudian pengelompokan atau clustering adalah pengelompokan yang mengidentifikasi orang-orang yang memiliki kesamaan karakteristik tertentu dan kemudian menggunakan karakteristik tersebut sebagai vektor karakteristik atau sentroid yang kemudian digunakan oleh perusahaan untuk membuat laporan mengenai karakteristik umum dari grup-grup pelanggan yang berbeda. Selanjutnya estimasi dan prediksi. Estimasi menerka sebuah nilai yang belum diketahui, misalnya penghasilan seseorang ketika informasi lain mengenai orang tersebut diketahui. Prediksi memperkirakan nilai untuk masa mendatang, misalnya probabilitas orang untuk membeli sebuah produk baru tahun depan ketika orang itu belum melakukannya. Atau misalkan nilai saham yang akan dibeli di tahun depan, seperti itu. Selanjutnya pohon keputusan. Pohon keputusan ini dapat dipandang sebagai diagram alir dari titik-titik pertanyaan yang menuju pada sebuah keputusan. Pohon keputusan ini diterapkan pada sistem pemilihan produk-produk yang dijual perusahaan. Oke. Ini macam-macam algoritma data mining ya, ada estimasi, ada prediksi atau forecasting, ada klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Ini yang digunakan di data mining untuk mengolah data tersebut menjadi sebuah pengetahuan. Saya tidak bisa menjelaskan terlalu detail karena saya sendiri juga baru belajar di sini. Oke, ini masih sama. Nah ini peran utama ya di data mining. Ini data mining itu bisa digunakan untuk mengestimasi, untuk memprediksi, untuk mengklasifikasi, untuk mengkelompokkan dan untuk mengasosiasi atau keterkaitan hubungan antar produk atau pelanggan seperti itu. Dan ini tipe-tipe data ya, ada yang bisa diukur dan ada juga yang bisa dihitung. Ada dua. Di data itu ada yang data ukur, ada data hitung, gitulah ya. Ini juga tentang data. Nah itu aja sih mungkin. Jadi nanti contohnya ya, contoh dari proses data mining ini akan dijelaskan oleh Pak Danang. Jadi saya sendiri hanya sampai ke referensi pustakanya aja ya, karena memang waktu kemarin terbatas waktunya untuk mempersiapkan ini. Tapi pada intinya pesan yang ingin saya sampaikan bahwa saya mengajak kepada seluruh staf atau kepada seluruh warga G-System ya yang di sini yang mengikuti webinar untuk lebih aware terhadap data yang kita dapat di bidang masing-masing ya, di departemen masing-masing untuk selalu merekod itu ke dalam sebuah data. Sebenarnya kalau di Doc 2 itu sudah ada, kita menggunakan Drive, di Doc 1 mungkin Cloud ya, di Doc 1 ya saya enggak begitu ini. Itu untuk ya melihat bahwa bagaimana pentingnya data ini sehingga kita lebih aware seperti itu, karena data-data tersebut itu akan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan direktur kita seperti itu. Yang tadi kita lihat bahwa dari data itu akan diolah menjadi informasi, dari informasi akan diolah menjadi sebuah pengetahuan sehingga kebijakan atau keputusan bisa diambil. Namun jika kita di data, di input data sendiri masih kurang lengkap atau masih
masih kadang juga nggak terisi atau sebagainya, ya pasti pengambilan keputusan tersebut di atas membuat kurang akurat seperti itu, lebih ke arah situ. Sama halnya dengan tema webinar kemarin ya tentang pengembangan instrumen ya, sebenarnya itu juga harapan saya akan saya arahkan menuju ke mendukung data mining ini gitu. Cuman kalau pengembangan instrumen itu di bidang alat ya, alat atau sesuatu data yang bisa saya ukur. Kalau tadi kita lihat data ada yang bisa diukur dan dihitung, itu yang bisa diukur. Jadi semua data yang bisa saya ukur, harapan saya akan saya bantu atau akan saya alihkan menggunakan alat seperti itu, sehingga proses akuisisi data sampai ke input data itu bisa langsung tanpa manusia, sehingga lebih kredibel atau lebih valid seperti itu. Nah, cuman juga ada data-data yang memang kita harus input seperti data pemasaran, data penjualan itu ya harus input karena itu hubungannya dengan manusia ya, dengan konsumen itu harus ya manusianya itu sendiri yang memang harus disiplin menginput data tersebut terus-menerus seperti itu. Kalau kita lihat aktivitas dari aktivitas kita saat ini ya, jadi kalau kita ngomongin tadi menyangkut dari input data itu, seperti di lapangan input data masih kita lakukan secara manual ya. Contoh datanya misalkan data instrumen, data PVD, data progres itu saya coba pelajari juga mana-mana yang nanti bisa kita alihkan menjadi otomatis sehingga dari 80%, jadi kalau saya mengestimasi dari 100% aktivitas pekerjaan, biasanya 80%-nya itu adalah rutinitas seperti input data itu gitu Mas. Sedangkan 20% biasanya lebih ke arah koreksi atau pengambilan kebijakan, misalkan ada data-data yang janggal itu 20%. Nah, 80% inilah yang saya coba untuk alihkan menggunakan bantuan alat ukur atau instrumen itu sehingga kita atau pegawai kita atau orang lapangan itu bisa memaksimalkan 20% ini yang digunakan untuk quality control menjadi kapasitas 100%. Sehingga data yang kita dapat di lapangan itu benar-benar berkualitas bagus seperti itu. Karena saya coba menghilangkan 80% ini gitu. Dan data mining yang kita akan proses di drive nantinya misalkan itu juga menghasilkan pengetahuan yang akurat seperti itu. Jadi ini semua memang webinar kemarin dan hari ini juga saling berkaitan walaupun memang yang hari ini kita memang mengakui masih kurang persiapan ya karena memang minggu ini kita lagi ada tender dadakan, mohon maaf sebelumnya. Dan semoga pesannya tersampaikan. Mungkin itu dari saya. Nanti contoh dari processing data mining ini akan dijelaskan oleh Pak Danang. Dan sesi tanya jawab akan kita lakukan mungkin setelah presentasi dari Pak Danang seperti itu. Mungkin cukup dari saya Pak Danang. Ya. Silakan. Terima kasih Pak Ade atas penjelasan presentasinya terkait pengelolaan data digital untuk solusi bisnis. Ini laptopnya gimana? Untuk selanjutnya mungkin seperti yang sebelumnya Pak Ade jelaskan untuk lebih ke arah prosesnya. Udah biasa. Share screen. Itu di stop dulu. Stop. Kok nggak ada ya? Ketutupan. Oh, udah. Udah.
Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi yang terkait pengelolaan data digital untuk proses solusi bisnis kita. Jadi untuk pertama lebih ke arah pengertian pengelolaan data digital. Jadi untuk data itu sendiri yaitu sebuah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan nyata. Setelah itu untuk digital adalah bentuk modernisasi atau pembaharuan dari penggunaan teknologi di mana sering dikaitkan dengan kemunculan internet dan komputer, di mana segala hal dapat dikerjakan melalui suatu peralatan canggih tersebut untuk memudahkan urusan masyarakat. Dan dengan adanya revolusi digital, inilah yang mendorong cara pandang seseorang dalam menjalani kehidupan yang semakin canggih untuk saat ini. Komunikasi juga termasuk salah satu data atau komunikasi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. Komunikasi yang dilakukan secara direct atau langsung, yaitu bertatap muka. Jadi komunikasi yang saat kita person to person atau bertatap muka itu salah satunya. Terus habis itu komunikasi yang dilakukan secara indirect atau tidak langsung, bisa melalui media atau perangkat bantuan seperti telepon, SMS, terus surat menyurat. Terus yang ketiga, komunikasi yang dilakukan melalui media komunikasi digital seperti media sosial, Facebook, Twitter, WhatsApp, atau grup mail seperti itu. Nah, untuk pengolahan data terdiri dari kegiatan-kegiatan, penyimpanan data, dan penanganan data yang bisa diuraikan sebagai berikut. Penyimpanan data atau data storage. Penyimpanan data yaitu meliputi pekerjaan seperti pengumpulan, pencarian, dan pemeliharaan. Di proses bisnis kita sudah kita lakukan untuk penyimpanan data, jadi terkait rekaman monitoring itu juga masuk ke pengumpulan data. Habis itu untuk aktivitas hariannya kita rekod berupa hard copy, itu juga termasuk pengumpulan data. Terus yang kedua, penanganan data, di mana penanganan data yaitu meliputi kegiatan misalnya pemeriksaan, pembandingan, pemilihan, peringkasan, dan penggunaan. Jadi di dalam penanganan data ini sendiri ada proses semacam pengecekan atau checker ya. Jadi di saat kita menerima sebuah data, kita juga harus memeriksa apakah data ini valid atau tidak, apakah data ini bisa digunakan, apakah data ini bisa diberikan atau ditampilkan lagi ke klien kita, seperti itu. Terus habis itu kita bandingkan juga kebenarannya, dibandingkan dengan data-data lain, seperti misalnya kalau misalnya ada suatu bacaan monitoring, katakanlah penurunan settlement plate, nah, ternyata penurunannya lebih besar. Apakah ini yang bisa membuat penurunan menjadi besar? Di situ kita bisa melihat data dari timbunan ataukah komunikasi yang indirect tadi dari teman-teman di lapangan, apakah ada aktivitas alat berat di situ, seperti itu. Jadi untuk pengelolaan data itu sendiri yaitu suatu proses menerima dan mengeluarkan data menjadi bentuk lain berupa informasi. Itu yang seperti Pak Adi sampaikan sebelumnya, kalau hanya sebuah data itu masih belum bisa dijadikan data tunggal ya, belum bisa dijadikan suatu informasi, tapi kalau sudah digabungkan dengan beberapa data itu akhirnya menjadi sebuah informasi. Terus untuk sirkus pengelolaan data terdiri dari 3 tahap dasar, yaitu input tadi yang di awal. Jadi teman-teman yang di lapangan itu sudah termasuk dalam proses input, yaitu ini merupakan data awal atau data input disiapkan dalam berbagai bentuk yang sesuai untuk kepentingan pengolahan. Bentuk tersebut akan bergantung pada pengolahan atau pengolahan mesin. Jadi komunikasi yang lewat WA itu juga termasuk input juga buat pengelolaan data. Terus jadi nggak hanya berupa
data angka numerik, tapi suatu foto, baik foto maupun gambar atau penjelasan kata-kata itu juga merupakan suatu input data. Saya contohkan ini beberapa contoh. Jadi ini salah satu data yang sebelum pekerjaan yang biasanya kita temukan ya, data tanah seperti ini. Terus habis itu ada drawing. Sebelum kita bekerja kan kita wajib mempunyai shop drawing untuk proses kerja kita selanjutnya. Setelah itu ada data pemasangan PVD ini jadi ini laporan aktivitas harian di mana kita udah menginputkan tapi masih berupa hard copy yang ya diharapkan nantinya kita bisa input real time. Jadi saat kita mulai proses aktivitas itu kita bisa ya tadi menggunakan, mungkin untuk saat ini kita menggunakan drive di mana kita bisa membuka nggak hanya di lokasi itu aja, tapi di Surabaya juga bisa membuka walaupun proyeknya di Prabu Muli seperti itu, dan bisa diakses oleh banyak orang. Jadi kita bisa tahu di sini, oh cuacanya lagi mendung, jadi progresnya mungkin terhambat seperti itu. Terus jumlah orangnya ada berapa, kita mulai startnya dari jam berapa. Kita juga bisa mengetahui titiknya udah berapa titik, berapa meter lari, seperti itu. Terus ada juga data monitoring instrumen, ini data yang keluaran dari alat atau mesin tadi. Jadi ini masih berupa data raw aja yang mungkin orang awam pun juga belum bisa membaca apa ini maksudnya. Cuma jadi mungkin perlu diinputkan ke software ya, software khusus untuk bisa membaca ini. Nah, untuk masuk selanjutnya proses processing. Jadi pada langkah ini data input dirubah dan biasanya dikombinasi dengan info-info lain untuk menghasilkan suatu data dalam bentuk yang lebih bisa dipakai. Jadi ini saya berikan contoh penginputan tadi yang saya tampilkan sebelumnya adalah data raw yang dari Inclino, habis itu diinputkan di software, akhirnya bisa tampil berupa grafik. Dari grafik ini kita akhirnya bisa tahu berapa proses, untuk pergerakannya sudah sampai berapa, terus ada batasan maksimumnya berapa, seperti itu. Nah, dari proses tadi masuk ke output. Nah, pada proses ini hasil dari pengolahan data tersebutnya, data sebelumnya dikumpulkan untuk pengolahan data selanjutnya. Jadi ini bisa saya tampilkan contohnya berupa grafik. Nah, ini tadi. Jadi outputnya dari processing tadi adalah ini. Jadi processing untuk pekerjaan Inclino ya. Ini. Jadi ini adalah hasil output dari alat yang awalnya hanya berupa angka-angka, akhirnya bisa dikeluarkan outputnya berupa grafik. Dari sini kita sedikit bisa menggambarkan, oh, jadi pipa yang di dalam tanah itu geraknya seperti ini ternyata. Di dalam tanah itu di posisi kedalaman 7 udah bergerak sekitar 4 cm seperti itu. Artinya kita bisa dapat informasi di situ. Nah, untuk alat pengolahan data terdiri dari beberapa macam. Itu ada peralatan manual, yaitu peralatan pengolahan data yang sederhana dan memakai tenaga tangan manusia yang merupakan faktor penting dalam pemakaian alat. Seperti yang tadi sempat saya tampilkan contohnya adalah aktivitas laporan harian. Jadi itu masih menggunakan kertas dan bolpen. Nah, peralatan manual seperti itu yang dimaksud. Terus untuk peralatan mekanik yang digerakkan oleh tangan secara manual dan sudah berbentuk mekanik. Nah, ini seperti saya contohkan seperti mesin ketik, apa yang namanya yang dulu, yang mesin ketik itu ya, yang masih menggunakan kertas yang diputar itu. Terus habis itu peralatan mekanik elektronik. Di sini peralatannya digerakkan oleh motor mekanik elektronik secara otomatis. Jadi di mana dia seperti printer ya, printer seperti itu. Terus peralatan elektronik
peralatan yang bekerjanya secara elektronik penuh. Ini udah masuk ke lebih ke arah otomatis ya, robot ya. Jadi bisa ke komputer, AI itu seperti itu. Untuk perangkat lunak pengolahan data sendiri juga ada macam-macam. Di antaranya ada database 3 atau database 4 seperti itu. Untuk program aplikasi yang pengolahan datanya berbasis DOS, mungkin di sekitar tahun 97 ya, kita masih menggunakan DOS, masih belum ada Windows, itu masih berbasis DOS seperti itu. Akhirnya ada baru lagi ini Microsoft Access yang merupakan program yang berbasis Windows. Jadi saat ini masih digunakan ya. Terus habis ini Tribon, ini merupakan sebuah aplikasi pemrograman untuk membuat produk berbasis data. Jadi untuk Tribon ini sendiri, kebetulan saya ngasih contoh Tribon karena pernah menggunakannya. Jadi di mana data outputnya adalah berupa angka dan ketentuan dari standar-standar yang ada, itu akhirnya bisa membuat sebuah produk di mana nanti outputnya itu bisa dimasukkan ke berbagai mesin, bisa dimasukkan ke alat mesin potong plat. Jadi tinggal masukkan dari hasil kita bikin data, desain, habis itu dimasukkan ke mesin plat, potong plat itu akhirnya dia motong sesuai bentuk yang udah dibikin. Terus untuk Start Pro, Nastran, terus Plaxis ini merupakan sebuah aplikasi pemrograman yang membuat analisa berbasis data, tapi dia berupa finite element method. Jadi untuk contohnya mungkin untuk Start Pro seperti ini. Jadi ini salah satu bentuk gambaran Start Pro. Jadi di mana dari data-data tersebut kita bisa mengaplikasikan bentuknya dan kita bisa tahu apakah benar-benar yang kita desain itu sudah kuat atau belum. Ini udah berbasis data dan udah prosesnya juga udah digital. Terus untuk Nastran sendiri ini finite element, jadi kita bisa mengetahui stres dari plat yang kita gunakan. Jadi kan untuk plat dari kapal itu sendiri kan ada banyak macam-macam, ada yang AH36 dan lain-lain. Itu kita bisa tahu stresnya sampai mana. Akhirnya kita bisa merubah desain seperti itu. Ini untuk Plaxis. Jadi untuk ke sipil juga ada program finite element. Nah, mengubah data dan informasi menjadi pengetahuan. Sama seperti sebelumnya yang Pak Adi jelaskan. Jadi data kalau misalnya tidak dirubah ya otomatis hanya menjadi sebuah data. Tapi kalau data itu kita olah terus menjadi pengetahuan supaya bisa menjadi manfaat bagi banyak orang, itu bisa menjadi yang lebih digunakan. Jadi dari tingkatannya adalah dengan data dirubah menjadi informasi ditambah dengan pengetahuan, akhirnya kita bisa menyimpulkan atau memberi keputusan apa yang akan kita lakukan ke depannya, seperti itu. Jadi kalau misalnya saya berikan contoh di sini ada semacam prediksi runtuh. Jadi tadi itu sempat saya tampilkan juga contoh dari Inclino yang bacaannya dari bacaan software. Nah, dari situ kita dengan adanya pengetahuan, akhirnya kita bisa membuat suatu prediksi atau analisa. Oh, posisi saat ini aman, stabil. Jadi itu. Jadi akhirnya timbul suatu keputusan atau kebijakan ya, apakah yang harus dilakukan untuk kedepannya. Seperti itu. Sama halnya ini ada suatu contoh untuk analisa ASAOKA. Jadi di mana dari data monitoring teman-teman di lapangan untuk settlement plate, akhirnya kita bisa olah dengan adanya pengetahuan. Jadi kita bisa hitung kapan waktu konsolidasinya sampai berapa bulan, terus habis itu ini proses pekerjaannya udah selesai, udah bisa di-cutting, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, jadi tidak dapat dipungkiri bahwa di era digital saat ini kita harus mengikuti perkembangan teknologi, menggunakan aplikasi dan perangkat keras digital, serta selalu mempersiapkan diri dari segala kemungkinan yang dapat terjadi karena jika tidak, kita tidak dapat bersaing dan maju lebih jauh dari dunia bisnis kita.
Mungkin itu kesimpulan dari saya. Jadi di mana pengelolaan data ini tidak bisa dipungkiri, ini udah eranya, dan kita harus lebih ke arah lebih digital lagi, di mana nantinya nggak terbatas. Akhirnya pengetahuan itu bisa lebih luas lagi dan bisa mencakup banyak orang.